Kapal tanker minyak terhenti di Selat Hormuz akibat Amerika Serikat memblokade pelabuhan-pelabuhan Iran. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM mengklaim operasi bersifat selektif hanya berlaku untuk kapal yang memasuki atau meninggalkan pelabuhan Iran. Kapal tanker Tiongkok Rich Story ini dikabarkan telah melewati jalur pelayaran Selat Hormuz di tengah ancaman blokade Amerika Serikat. Kapal itu tercatat sebagai kapal pertama yang melewati Selat Hormuz sejak rencana blokade diumumkan, meski masuk daftar kapal yang terjerat sanksi Amerika Serikat. Media Turki Anadolu Agency melaporkan sejumlah kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat telah ditempatkan di sekitar Selat Hormuz, sementara kelompok serang kapal induk USS Abraham Lincoln tetap berada di Laut Arab. Dari gambaran itu terdapat 13 kapal perang dan 6 armada udara di kapal induk USS Abraham Lincoln. Komando Pusat Amerika Serikat atau USCENTCOM ini memetakan blokade pelabuhan Iran melalui Selat Hormuz telah diberlakukan sejak 13 April lalu. The Wall Street Journal melaporkan bahwa 2 kapal perusak USS Frank E. Peterson dan juga USS Michel Murphy ini yang melewati Selat Hormuz Sabtu waktu setempat. Kapal induk USS Abraham Lincoln dan kapal serbu amfibi USS Tripoli dilaporkan berada antara 500 hingga 700 km dari pantai Iran. USS Tripoli mengangkut setidaknya 2.500 marinir Amerika Serikat. Kapal tanker minyak terhenti di Selat Hormuz akibat Amerika Serikat memblokade pelabuhan-pelabuhan Iran. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM mengklaim operasi bersifat selektif hanya berlaku untuk kapal yang memasuki atau meninggalkan pelabuhan Iran. Kapal tanker Tiongkok Rich Story dikabarkan telah melewati jalur pelayaran Selat Hormuz di tengah ancaman blokade Amerika Serikat. Kapal itu tercatat sebagai kapal pertama yang melewati Selat Hormuz sejak rencana blokade diumumkan, meski masuk daftar kapal yang terjerat sanksi Amerika Serikat. Komando Pusat Amerika Serikat memetakan blokade pelabuhan Iran melalui Selat Hormuz telah diberlakukan sejak 13 April. The Wall Street Journal melaporkan 2 kapal perusak USS Frank E. Peterson dan USS Michael Murphy melewati Selat Hormuz Sabtu waktu setempat. Kapal induk USS Abraham Lincoln dan kapal serbu amfibi USS Tripoli dilaporkan berada antara 500 hingga 700 km dari pantai Iran. USS Tripoli mengangkut setidaknya 2.500 marinir AS. Media Turki Anadolu Agency melaporkan sejumlah kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat telah ditempatkan di sekitar Selat Hormuz, sementara kelompok serang kapal induk USS Abraham Lincoln tetap berada di Laut Arab. Dari gambaran itu terdapat 13 kapal perang dan 6 armada udara di kapal induk USS Abraham Lincoln. Di tengah klaim Presiden AS Donald Trump atas penguasaan Selat Hormuz, pakar militer dan intelijen UI Stanislaus Rianta menyatakan pada kenyataannya hal ini bukan hal yang mudah bagi militer Amerika Serikat menghadapi kekuatan Iran. Bahkan sebelum perang terjadi pun sudah ada yang mengklaim menang kan. Nah, Amerika memang dia tidak berada di Selat Hormuznya, dia berada di agak jauh ke depan, itu dekat Oman, kalau nggak salah di dekat Oman, karena di situ ada pangkalan militernya, ada pangkalan militer Amerika kan di situ. Sementara Iran menguasai Selat Hormuz karena memang itu wilayahnya Iran itu loh. Jadi kalau melihat saling menguasai, sebenarnya siapa yang menguasai yang paling diuntungkan saat ini, Iran lebih diuntungkan karena dia berada di wilayahnya sendiri, dan Iran itu lebih siap, dia menguasai detail dari selat itu, dan Amerika memang mengandalkan alutsistanya, tetapi Selat Hormuz ini kan tidak mudah dibayangkan seperti perang di laut terbuka yang luas itu, karena di sini tuh
kapal Indo-Amerika tidak bisa masuk. Ini ada keterbatasan. Sementara Amerika hanya bisa menggunakan kapal perusak namanya. Tapi Iran sudah menyiagakan di situ. Tentu dia sudah menyiagakan ranjau bawah laut, kemudian drone bawah laut dan armada-armadanya yang siap untuk menghadang atau menyambut kapal-kapal dari Amerika. Saya kira Iran diuntungkan dalam situasi ini, terutama ketika berhadapan Amerika di Selat Hormuz. Sementara Iran masih mengandalkan drone dan rudal-rudal yang terbukti mampu meladeni Amerika dan Israel dalam perang 6 pekan yang dimulai sejak 28 Februari lalu. Iran punya rudal balistik jarak dekat, rudal dengan kemampuan di ketinggian tepi atmosfer saat menuju sasaran, hingga rudal klaster yang membuat Iron Dome Israel kewalahan. Di tengah klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump atas penguasaan Selat Hormuz, pakar militer dan intelijen UI Stanislaus Rianta juga menyatakan pada kenyataannya hal ini bukan hal yang mudah bagi militer Amerika Serikat menghadapi kekuatan Iran. Ini ada saling klaim untuk menguasai Selat Hormuz. Nah, kira-kira wilayah mana saja? Kita mulai dari Amerika Serikat dulu. Wilayah mana saja kira-kira akan dikuasai Amerika Serikat saat ini, Mas Anies? Ya, saling klaim itu kan memang wajar dalam sebuah perang, ya. Itu kan namanya pushprop, perang uras saraf dan propaganda. Jadi mereka saling klaim. Bahkan sebelum perang terjadi pun sudah ada yang mengklaim menang kan. Nah, Amerika memang dia tidak berada di Selat Hormuznya, dia berada di agak jauh ke depan, itu dekat Oman, ya, kalau nggak salah di dekat Oman, karena di situ ada pangkalan militernya, ada pangkalan militer Amerika kan di situ. Sementara Iran menguasai Selat Hormuz karena memang itu wilayahnya Iran itu loh. Jadi kalau melihat saling menguasai, sebenarnya siapa yang menguasai yang paling diuntungkan saat ini, Iran lebih diuntungkan karena dia berada di wilayahnya sendiri, dan Iran itu lebih siap, dia menguasai detail dari selat itu. Saudara, penerbangan internasional ke Israel mulai berangsur normal. Puluhan penumpang tiba di Tel Aviv setelah gencatan senjata dengan Iran. Puluhan penumpang tiba di Bandara Ben Gurion, Tel Aviv dan disambut keluarga mereka di lobi kedatangan. Sejumlah maskapai mulai membuka kembali penerbangan secara bertahap, termasuk Wizz Air, Bluebird Airways, dan Smartwings. Sebelumnya, wilayah udara Israel ditutup akibat serangan militer Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran. Meski bandara sudah dibuka kembali, maskapai besar Eropa dan Amerika masih menunda operasi sambil menunggu kepastian gencatan senjata. Kisah menyentuh datang dari Lebanon, saudara. Di tengah situasi perang yang masih memanas, ada sepasang bayi kembar lahir secara prematur di pengungsian di Sidon, Lebanon. Kondisi pengungsian yang terbatas membuat bayi kembar ini sempat jatuh sakit. Di tengah gempuran perang dan deru ledakan yang tak kunjung usai di Lebanon, tangis kecil dari sepasang bayi kembar ini sedikit memberikan kedamaian bagi Gada, seorang ibu yang terpaksa melahirkan di tengah pengungsian di Sidon, Lebanon. Kehadiran Mahdi dan Hamodi bagaikan pelipur lara di tengah kecemasan akan perang antara Israel dan Hizbullah. Serangan udara Israel telah menghancurkan rumahnya di Lebanon, membuat Gada harus menghadapi persalinan tanpa persiapan apapun. Bahkan kedua bayinya harus lahir secara prematur dan sempat jatuh sakit. كنت بعدني حامل بالشهر الثامن وصار عندي عوارض وولدت بالشهر الثامن والحمد لله كتر خير الله قطعنا هالأزمة. كان في خوف كتير إنه بعرف أنا بالشهر الثامن إنه الولد قليل ما يعيش وهيك، والحمد لله قطعت. هي المعيشة شوي صعبة لأنها مدرسة وتوأم وجراثيم. لقطوا جرثومة من فترة، جربوا لقطوا جرثومة من كم يوم طلعتهم. يعني أنا امبارح طلعت مهدي ومحمد الأربعة طلعته من المستشفى. Meskipun lahir di tengah konflik dan fasilitas yang sangat terbatas, sebagai ibu, Gada tetap berusaha kuat demi anak-anaknya di tengah situasi perang yang masih berlangsung hingga saat ini. Pasokan energi bagi Indonesia dinilai masuk dalam zona aman pasca pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua MPR Edi Suparno usai menerima Duta Besar Uni Emirat Arab di Kompleks Parlemen Jakarta
untuk membahas perluasan kerjasama kedua negara, khususnya di bidang energi terbarukan. Dalam kesempatan ini, Edi Suparno juga menilai pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Rusia Vladimir Putin membawa kabar baik bagi Indonesia. Menurut Edi, diplomasi Presiden Prabowo membuahkan hasil positif, sebab Indonesia akan memperoleh pasokan minyak mentah dan gas dari Rusia di tengah kondisi krisis energi imbas perang di Timur Tengah saat ini. Saya bersyukur bahwa diplomasi energi yang dilakukan oleh Bapak Presiden bisa berhasil dengan baik. Sehingga kita tidak perlu khawatir bahwa suatu ketika misalnya kendaraan kita nggak bisa berjalan, ya kapal laut tidak bisa berlayar, ya kereta api tidak bisa berjalan. Tetapi dengan adanya supply dan pasokan yang sudah bisa terjamin, saya kira kita sudah boleh dikatakan memasuki zona aman. Mudah-mudahan akan berlangsung seterusnya seperti demikian. Gitu. Pasukan pertahanan Israel melancarkan serangan ke situs infrastruktur milik Hizbullah di Al-Dashid, Lebanon Selatan. Hizbullah dilaporkan meluncurkan sekitar 130 roket. Israel menyasar infrastruktur strategis yang diklaim demi membobol pertahanan Hizbullah di wilayah itu. Sementara Iran masih mengandalkan drone dan rudal-rudal yang terbukti mampu meladeni Amerika Serikat dan juga Israel dalam perang 6 pekan yang dimulai sejak 28 Februari lalu. Iran punya rudal balistik jarak dekat, rudal dengan kemampuan di ketinggian tepi atmosfer saat menuju sasaran hingga rudal cluster yang membuat Iron Dome Israel kewalahan. Dan saudara, saya akhiri breaking news yang ini. Selanjutnya Anda dapat menyaksikan Jurnal Merah Putih bersama rekan saya, Ivo Nasution. Saya Muhammad Syahriza pamit undur diri, tetaplah bersama kami di Kompas TV, independen, terpercaya.